Kalau City seandainya kalah, apakah Pep atau City tetap tim terbaik? Gue bilang iya. Inter itu bisa menghadang lah, ibaratnya itu. Tapi they don't create chances. Pembelian Haaland bisa bilang berhasil. Sangat berhasil di raportnya ya. Jadi kalau di pemain kan namanya GOAT. Apakah ini coach yang GOAT juga, coach? I think so. 99,99% itu dibeli sama Qatar. Tapi gue harap 0,01% dibeli sama Redcliffe sebagai fans Arsenal. Sehingga ininya pindah ke Arsenal gitu. Iya, ngarap boleh dong. Ya. Gratis. Ya, jumpa lagi dengan saya dan Koci. Koci udah senyum-senyum akan memulai season yang baru dengan red card yang baru. Harus dong. Harus berkembang karena harus ada progres. Iya. Oke. Coach, kita ngomongin tentang terutama UCL ya, di mana akhirnya City seperti prediksi lu akhirnya berhasil mengalahkan Inter Milan, betul ya? Ya, dan gue sebagai penikmat kan gue berharap ini pertandingan seru dan ya bisa dibilang nggak terlalu bagus kualitasnya. Tapi lumayan seru lah. Ya. Seru dalam arti Inter Milan bisa ngelawan. Memberikan perlawanan ya, tidak jadi seperti yang kita bayangkan semula ya. Bukan 5%, oke? Karena waktu gue bilang 5% sebelum bola ditendang, itu kan kualitas City kayak di lawan Madrid, di Liga itu luar biasa dan Inter begini. Tapi kelihatan banget City itu demam panggung. Grogi banget beberapa pemain. Ya. Grealish, Bernardo Silva, Haaland itu nggak kelihatan. Jadi menurun sementara Inter naik. Walaupun ya mungkin 4-5-5-5 lah. Dalam arti City layak menang. The problem dengan Inter adalah create chances. Mereka itu sangat susah create chances. Bahkan siang hari itu gue bilang kalau Simone Inzaghi berani ambil keputusan yang berbeda, dia mainkan Lukaku sama Dzeko di depan, di belakangnya Lautaro Martinez untuk lini kedua, untuk bola-bola. Lautaro ditaruh di lini kedua, untuk bola second line, terus main long ball. Ternyata nggak mereka lakukan. Mereka berusaha ngepres 5-6 pemain. Itu waktu lawan Madrid. Di sini ngulik taktik, gue bilang caranya untuk mengalahkan City adalah berani ngepres 5-6 orang. Dan itu dilakukan sama Inter. Jadi City nggak dapat ruang banyak untuk bisa melakukan serangan. Tapi di menit risikonya ya adalah pada saat jebol peluang. Menit kedua City dapat peluang pertama. Menit kelima City dapat peluang kedua. Menit 14 kalau nggak salah City dapat peluang ketiga. Sementara mereka Inter itu bisa menghadang lah ibaratnya itu. Tapi they don't create chances. Babak pertama itu dapat setengah peluang dari blundernya si Ederson. Babak kedua blundernya Akanji. Habis itu selain itu mereka nyaris nggak dapat peluang. Peluang berarti hanya cuma bisa menghadang. Counter mereka dapat berapa kali, tapi dengan dua lapis ini, 3 defender sama dua DM ini cukup bisa menghalang lah. Nah, pas ketinggalan 1-0, habis itu nggak lama kemudian, baru mereka main long ball. Dan itu dapat 2 kesempatan. Jadi gue bilang, ya sayang sekali kalau Simone Inzaghi ini nggak dari awal. Karena kalau dari awal berani main long ball, gue rasa kita akan melihat pertandingan yang lebih ketat lagi, di mana Inter akan create, belum tentu cetak gol, tapi Inter akan dapat lebih banyak peluang. Cuman Inter sekarang ini kan juga udah lama nggak menang Champions League kan. Dalam arti untuk para pemain baru. Terakhir sama Mourinho ya? Ya sama Mourinho 2010 lawan Munchen di Madrid. Artinya ini pemain kan baru semua. Jadi mereka pun mengalami agak sedikit demam panggung lah. Walaupun City ya, gue kalau dari sisi permainan gue agak kecewa. Dari sisi skor enggak. Ya Grealish ini kembali ke setelan pabrik. Jadi dia itu di cover ketat sama Dumfries. Benar-benar cuma sekali lepas. 1 kali. Dia itu, ya gue bilang kurang smart ya. Kalau seandainya mereka main wide,
Bernardo Silva, Grealish. Artinya di tengah ini kan lebih banyak ruang. Dia tuh jarang sekali masuk ke dalam. Masuk ke dalam sehingga Ake bisa mengcover sayap. Ya. Bernardo Silva lebih banyak masuk ke dalam tapi masih kurang juga. Jadi ya ini kembali lagi ke demam panggung kelihatan. Terlalu berhati-hati, takut kebobolan. Karena peluang City lebih banyak dan akhirnya dapat satu finishingnya Rodri itu. Rodrigo. Which is very nice goal ya. Finishingnya pakai kaki dalam, Coach, benar-benar ditaruh. Kalau gue lihat ya, game-game terakhir City tuh, di mana orang Haaland sebagai monster, Ya, sebagian besar ya Haaland di game-game terakhir nggak kelihatan. nggak kelihatan, karena dimatiin ya. Ya. Walaupun akhirnya yang muncul Ya. Gundogan, Ya. Rodrigo, Pemain lain lah yang muncul. Pemain lain, Ya, ya. Jadi fungsinya dia kalaupun dia tidak ngegolin, membuat pemain lain Iya. punya peluang untuk ngegolin. Iya, betul sekali. Dan kemarin pun juga kelihatan bahwa dia dijaga ketat. Dan Ya. umpan-umpannya pun juga nggak ke dia. Itulah kenapa Pep mendatangkan Haaland. Karena sebelum ada Haaland, praktis nggak ada pemain yang benar-benar di cover. Oke, mereka banyak bermain zona lawannya. Tapi dengan adanya Haaland, Pep juga tahu Haaland nggak perlu selalu cetak gol. Toh dia sudah jadi top skor di Inggris, ya kan? Tapi at least ada senjata ekstra dengan adanya Haaland. Di samping tahun lalu tanpa Haaland pun mereka juara. Ya. Sekarang adanya Haaland ada senjata ekstra dan itu pembelian Haaland bisa dibilang berhasil. Sangat kan? berhasil di raportnya ya. Dengan 60 juta sangat berhasil. Top dan scorer IPL, Ya. top scorer UCL, Betul. pemain terbaik IPL, pemain muda terbaik IPL, juara IPL, juara Piala FA, juara Liga Champions ya. Sempurna ya Coach ya. Ya, bisa dibilang Dia cuma sempurna. nggak punya Piala Dunia aja. Ya, nggak akan juga Ya dengan karena Norway-nya tidak lolos ya, betul. Di usia 22 tahun siapa yang bisa meraih? Nggak banyak pemain yang punya CV kayak begini. Kecuali Julian Alvarez. Ya, tapi Alvarez juga nyaris nggak pernah main kan. Ya. Cuman kita lihat Ini orang beruntung aja kali ya, siapa? Alvarez. Beruntung karena Ya maksudnya kadang-kadang dimasukin juga bukan pemain utama ya. Iya, jarang sekali main sebagai pemain utama. Padahal ini pemain juga nggak jelek loh. Oh iya. I mean dia deliver juga pada saat dia bermain sebagai super sub dia deliver. Dia seringkali cetak gol. Jadi ini sudah kombinasi yang cukup bagus. Tapi gue rasa Alvarez harus lebih banyak dapat jam bermain ya agar dia bisa berkembang. Cuman yang ngeri ini ya City ke depannya. Walaupun nanti kemungkinan Gundogan, Bernardo Silva kemungkinan cabut. Tapi Pep is very smart, cukup smart untuk bisa membeli penggantinya. Memang confirm Gundogan akan dilepas ya? Menurut gue sih sayang Coach ya. Enggak sih, cuman he's a captain, you know? Iya. Cuman kembali lagi kalau dia gosipnya kan ke Barca. Ya. Kalau dia sudah enak dengan cuaca di Inggris ya kemungkinan dia pindah. Tapi kalau seandainya dia bisa diyakinkan sama Pep dan manajemen City untuk stay, dan dinaikin harganya, bisa aja dia stay 1-2 tahun lagi. Iya. Mungkin dia bilang, oke, Gundogan let's stay, Ilkay let's stay 2 tahun lagi lah. Habis itu gue lepas. Terserah lu mau kemana. Iya, gue lepas lu free transfer. Jadi lu bisa kemana, lu masih bisa ke Arab, ke Barcelona, kemana-mana. Sama kayak Lewy di usia 30 plus masih juga masih bagus. Ke Barca, baru pindah klub. Jadi harusnya bisa. Jadi ini kasus Gundogan masih 50-50 lah. Gundogan tuh gue lihat tuh sebagai clutch player ya kalau di Amerika gitu punya. Kadang-kadang pemain yang tahu-tahu dia yang menjadi penentu kemenangan ya. Iya, karena ini smart player ya. Jadi dia tahu kapan positioningnya itu bagus sekali. Ya ini juga karena pengalaman. Dia udah 32 tahun kalau nggak salah. Iya. Jadi pengalamannya bagus dan itu dia manfaatkan. Ya, karena, waktu Piala FA lawan MU, definitely dia man of the match menurut saya. Iya. Cetak 2 gol. Gol susah semua ya. Ya, at the end of the day adalah kalau lu bermain dalam sebuah turnamen, which is FA kan turnamen, UCL itu turnamen, ya you have to win. Caranya gimana nggak begitu penting. Tapi City sudah menunjukkan dengan bermain atraktif dengan cara yang bagus, mereka create chances banyak. Tidak selalu cetak banyak gol, tapi mereka mampu untuk meng-create chances. Dan ini sebuah kerjaan yang luar biasa karena baru setelah after 13 years atau 7 tahun di bawah Pep baru dapat Champions League. Jadi Pep sebelum-sebelumnya juga bikin beberapa kesalahan.
Hanya ini membuat Liga Inggris lebih seru karena klub-klub lain, MU, Arsenal, Liverpool, Chelsea melihat gimana caranya kita mengalahkan City dengan pembelian pemain apa namanya pelatih atau perubahan strategi atau apa whatever lah. Intinya lah, ya gue berharap sampai hari terakhir, nggak kayak musim terakhir ini kan 5 match terakhir City udah jadi juara, ya. Tahun lalu malah lebih keren ya. Tahun lalu sampai hari terakhir ya, Liverpool punya chance ya. Liverpool punya Tinggal chance. berapa menit terakhir baru ditentukan. Semoga musim yang akan datang itu lebih seru lagi. Coach, kalau berandai kalau Gundogan jadi keluar, menurut lu siapa yang akan jadi kapten ya? Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Tapi kan juga nggak muda lagi juga ya. Nggak muda juga udah 30 lebih. Tapi pemain yang kreatif kayak Pirlo, Kevin De Bruyne, Xavi, Iniesta umur 39 kalau sama masih main loh. Baru pensiun. Mereka itu main lebih pakai otak, bukan otot. Jadi pemain kayak Kevin De Bruyne ini ya mungkin kalau diserang balik dia nggak turun, oke? Tapi asis-asisnya itu luar biasa. Kayak Modric lah. Jadi Kevin De Bruyne 4 tahun lagi masih bisa. Resiko cederanya kecil banget ya? Nggak ngotot, nggak ngotot, nggak cari konfrontasi, nggak apa. Oke, pakai otak. Pakai otak. Coach, akhirnya Manchester City suka atau tidak suka meraih treble winner? Ya, akhirnya setelah so many times. Cuman yang bikin gua agak lucu adalah kalau City seandainya kalah, apakah Pep atau City tetap tim terbaik? Gue bilang iya. Gue tidak melihat bahwa parameter itu ada di Champions League. Karena kalau kita lihat 6 tahun terakhir 5 kali juara EPL itu bukan kebetulan. Betul. Iya kan? Itu bukan kebetulan. 5 dari 6. Ya. Dan mereka bermain very attractive ya. Bukan bermain defend, bukan parkir bis ya. Bukan ngincar bukan counter. Hanya mengandalkan counter attack ya. Betul. Setuju. Jadi gue rasa memang Pep ini walaupun seandainya dia nggak menang untuk gue tetap terbaik. Gitu. Jadi kalau di pemain kan namanya GOAT. Apakah ini coach yang GOAT juga, coach? I think so. Dia Sir Alex itu termasuk pelatih yang GOAT. Ya. Kalau jauh-jauh sebelumnya kan banyak tiap era itu kan ada pelatih bagus ya. Pelatih bagus. Capello ada eranya, Arrigo Sacchi ada eranya, Johan Cruyff ada eranya, Mourinho ada eranya. Mourinho nggak ada eranya. So, kurang aja. Kayaknya iya gitu, tapi cuma nggak gitu. Mourinho nggak ada eranya. Terus habis SAF bisa dibilang eranya Pep. Pep bukan Mourinho. Sorry, gue salah sebut. Ya, oke. Jangan sensi banget lo. Ya. Jadi eranya ada Pep. persoalan apa sih lo dengan Mourinho? Nggak ada. Tapi Pep ini pun juga dapat dapat perlawanan dari Klopp contoh. Ya. Dari Klopp itu ya sebab Klopp juga pelatih yang luar biasa hebatnya juga. Apakah Ten Hag punya kans untuk menjadi Gue bilang ya. Akan naik ke papan atas. Ya, mungkin nggak juara ya. Tapi at least bisa kan mempersulit. Banyak hal ya kan. Banyak hal, betul. Dukungan dari pemilik, cedera dan lain-lain. Kalau pemiliknya tetap Glazer sulit, Coach. Iya. Saya bilang ini orang Glazer ini mempersulit. Orang udah beli pemain, MU tahan nih. Menunggu siapa pemiliknya. Itu akhirnya. Kan karena di bulan Januari tahun ini MU nggak beli pemain. Sehingga Ten Hag mau nggak mau loan Sabitzer sama Weghorst, disitulah mereka nggak bisa naik lah kasarnya. Karena semua orang juga tahu kekurangan MU adalah finisher, penyerang, yang bisa cetak gol. Bukan permainannya identitas udah oke, semua berjalan, pemain sudah nyaman, pergantian posisi oke. Cuman finishingnya ini jelek sekali, terlalu tergantung sama Rashford. Itu pun dilihat Ten Hag, makanya dia minta dana di bulan Januari untuk beli striker. Nggak dikasih, datanglah itu Weghorst. Tapi ya itu tiang listrik, Coach. Itu tiang listrik yang berjalan gitu. Tapi ya daripada nggak ada gimana? Ya kan mending Weghorst kan daripada nggak ada pemain. Sama Sabitzer. Jadi peraih MU dengan sikon yang ada, bisa masuk 4 besar, dapat piala kebo, final piala Ciki, it's not bad. It's not bad. Sekarang tinggal siapa yang dibeli. Gue bilang di beberapa akun termasuk di sini, 99,99% itu dibeli sama Qatar.
Tapi gue harap 0,01% dibeli sama Redcliffe sebagai fans Arsenal. Sehingga ininya pindah ke Arsenal gitu. Iya, ngarap boleh dong, Ya. gratis. Gue dengar orang Arab nggak suka gajah, coach. Oh gitu. Sukanya onta ya? Onta, kuda gitu. Gue nggak pernah lihat di Arab ada gajah. Koci, jadi kalau ngelihat ini kita kabar terakhir katanya akan diputuskan sekarang ya pemilik Minggu ini. Minggu ini. Ya, Tapi minggu ini ini. berkali-kali minggu ini, bulan ini. Nggak, sekarang dia dapat ancaman dari UEFA. Jadi UEFA yang ngancam? Ya, gue juga nggak ngerti korelasinya apa. Mungkin yang lo bilang ada tekanan dari apa oil Mungkin. ya, dari minyaknya Ya, Timur Tengah. Ya, mungkin karena si Nasser ketuanya PSG ini kan presiden asosiasi pemain, anggota Exco di UEFA, sampai UEFA berani mengeluarkan statement bahwa harus segera diputuskan siapa pemilik baru. Kalau nggak, MU nggak bisa main di Eropa. Gue bilang ini agak aneh waktu gue baca. Ini statement apa ini? Ini berlebihan kali. Iya, berlebihan. Apa kaitannya dong? Apa salahnya Glazer? Ya. Ya kan kita Salah lah. Nggak, bentar. Lu jangan nanya ke gue. Salah lah. Ini serakah. Bentar. Iya. Kita tempatkan diri kita seandainya kita Glazer. Pelanggaran apa yang dilakukan Glazer? Nothing. Tamak. Tamak itu nggak ada dalam undang-undang UEFA. Berlebihan loh, Koci. Dia udah bilang minta di value sekian. Ini udah over value, Koci. Betul. Tamak, iya, gue setuju. Cuman kan dia nggak ada melanggar aturan-aturan Tahu yang gua. ada. Jadi atas dasar apa FIFA menegur Glazer untuk cepat Koci. menjual? Oh ya, kalau itu gue sepakat. Iya. Kalau etika gue setuju. Tapi lu jangan bela-belain. Lu kayaknya Gue nggak belain Glazer. kepentingan banget kalau Glazer tetap di MU. Come on, Koci. Enggak. Gue setuju Glazer jual. Gue setuju. Jual, abis itu seru Glazer beli Arsenal. Enggak. Gue nganjurin banget. Jualnya ke Redcliffe tapi bukan ke Qatar. jadi harusnya minggu ini diputuskan apakah MU dijual ke Qatar ya kita lihat. Kalau kita berandai-andai ya, kalau seandainya dijual ke Qatar, mereka sudah janji kita akan kasih dana kepada MU. Apakah itu kena financial fair play? That's another thing. Gue rasa tidak, karena MU tahun musim terakhir itu kalau nggak salah juga sekitar 500-an income-nya. Ditambah mereka main Champions League. Ya. Ada extra income. Dapat bonus. Ya, jadi kalau MU seandainya disuntik 500 jutaan untuk beli pemain, gue rasa nggak. Ditambahkan mereka jual pemain. Let's say 150, 200 mungkin. Kalau jual pemain, jadi gue rasa mereka nggak kena financial fair play. Beda sama Chelsea yang tidak main Champions League, nggak ada extra income, pemain-pemain mana dijual juga masih nggak jelas. Belajar 600. Belanja 600. 660. Jadi kemungkinan besar Chelsea yang akan kena financial fair play. Nah, Segitunya masih sombong. Mau jual Mason Mount dengan harga mahal. dengan harga Tinggal mahal. 1 tahun. Ya itu Doesn't make sense. untuk nutupin pengeluaran mereka. Iyalah. Itu kan kalau di accounting itu sunk cost, Koci. Bukan masalah lu naikin harga pemain ya, tetapi lu yang salah spend demikian banyak untuk pemain Iya. yang kadang-kadang overpriced. Overpriced. Kayak Udik Iya. yang ngeblok IG gue itu. Kena karma dia. Kena karma. Apa karma dia? Apa? Chelsea-nya hancur. Enggak, dianya main hancur. Gitu ya. Harga 100 juta, Mudrik dibeli tapi hancur. Sekarang dijual 30 juga orang malas kali ya. Karena ngeblok IG gue lo Mudrik. Oh gitu ya. Dengerin lo. Lu kebayang nggak? Pemain profesional Ngeblok seorang ngeblok Kurniasin. seorang rakyat jelata dari Indonesia yang cuman Mudrik. cuman ngepost. Lo salah, lo makin membuat coachingnya jadi sombong. Dia nikmatin, lo blok itu jadi berita. Kacau lo ya. Oke, menurut Koci, City udah demikian hebat ya, treble winner. Ya, menyamai rekor Sir Alex berapa belas tahun sebelumnya gitu. Dan tahun ini bisa 6-0. Mereka ketemu di Community Shield Arsenal, ketemu di Super Eropa Sevilla, sama Piala Dunia antar klub. Ketemu kemungkinan besar dari Brasil dan ini menang. Kayaknya disapu semua. Iya, semua disapu bersih, apalagi Arsenal. Dulu Bayern pernah Madrid ya, atau Bayern yang pernah 6 juga ya? Barca. Ya. Pernah 6 juga. Ya, di bawah Pep 2009. Dan Pep itu ada 2 kali treble winner ya, Coach ya? Ya, sama Barca. 2008-2009 ya? Ya, betul. Gila ya orang ini. Ya. Oke, Coach. Kita baru berapa malam yang lalu kita final Piala Dunia U20 ya. Antara Uruguay dan Italia. Ya, jadi selamat untuk Uruguay. Wah, Uruguay ini selalu begitu ya.
menjuarai Piala Dunia U20, pastinya akan banyak bintang baru yang hadir dari gelaran ini ya Coach ya. Ya betul sekali Bung Helmi, apalagi kalau gue lihatnya Italia Ya. Italia 2 kali nggak ikut Piala Dunia, sekarang mereka jadi runner up. Mengagetkan ya? Jadi gue harap gua harap Italia bisa bangkit lagi lah dengan pemain muda yang berbakat ini. Padahal dulu kita kritisi ya, dia tidak masuk Piala Dunia 2 kali karena pemain-pemain lokalnya kan melemah ya Coach ya, karena terlalu banyak memainkan pemain asing di liga Pemain ya. asing yang udah afkiran ya. Jadi ini sebuah tanda bagus lah. There is light at the end of the tunnel, bahwa mereka punya pemain berbakat lagi. Oke, dan menarik yang juaranya adalah Uruguay. Ya. Dan Italia masuk final, dan Israel ya. Israel rank juara 3. 3. Ya. Rank 3 dan Korea rank 4. Padahal itu Israel itu yang menyebabkan kita gagal jadi tuan rumah tuh Coach. Enggak, bukan Israel yang salah, kita yang salah. Oh gitu ya? Iya. Lo jadi politis bukan? Lo masuk partai apa Coach? Partai Merah. Partai Merah. Terima kasih. Merah ada beberapa. Ini partai Arsenal nih. Partai Arsenal. Woi, itu kejutan ya, Israel bisa juara 3 dan Korea bisa masuk ke sebagai 4 besar ya. Ya, dan ini juga sebuah plus point untuk Korea, untuk sepak bola Asia, bahwa Korea ternyata punya banyak pemain yang cukup bagus, berbakat. Ya. Kita lihat apakah pemain-pemain muda ini bisa terus berkembang. That's another thing. That's another thing. Ya. For sure. Kalau kita lihat 4 besarnya, Italia, siapa lagi tadi, Uruguay, Korea, dan Israel secara mengejutkan. Artinya banyak sekali negara-negara yang tradisi bolanya kuat tidak masuk Coach ya. Brazil, Argentina, Jerman. Inggris, Jerman, Spanyol. Ya, bahkan Argentina sebagai tuan rumah dikasih kesempatan lagi, padahal mereka nggak lolos loh. Karena mereka jadi tuan rumah dikasih kesempatan. Ganti Indonesia ya? Iya, nggak lolos juga. Lo tau kenapa Argentina nggak lolos? Karena Garnacho nggak main. siapa itu Garnacho? Lu gitu, lo dikasih juga mau. Garna. Oh ya, lo udah denger rumor katanya si Messi nggak jadi ke Jakarta? Ya. Ya, but still lu tetap lawan tim juara dunia. Tapi orang mau nonton Messi Coach. Ya kan agak aneh untuk gue. Oke, balik ke U20, sayang banget ya. Kita nggak ikutan, nggak jadi tuan rumah, nggak ikutan juga ya. Tapi walau gitu kita nggak apa-apa lah, karena kita dapat hiburannya, timnas kita untuk pertama kali setelah berapa tahun menjadi juara SEA Games 2023 ya. Betul banget. Dan kalau ngomongin SEA Games yang dulu-dulu, Indonesia versus Thailand selalu jadi match yang sengit. Nah, selain persaingan di sepak bola, Indonesia juga akan bertanding melawan Thailand di turnamen FIFA Mobile. Yeay, menang lagi dong mestinya. Jadi, Indonesia ini berhasil masuk ke semifinal dan akan bertanding melawan 6 top tim Thailand dalam Thailand FIFA Mobile Ultimate Champions. Ini akan seru dan kira-kira bisa sesengit persaingan di sepak bola kali ya. Iya dong, mesti Semoga. gitu. Harusnya. Mantap Coach. Dari Indonesia kira-kira siapa yang akan menjadi wakil Coach? Mungkin lo dapat informasi. At least lah. At least kalau gue bilang yang jadi wakil dari Indonesia itu diambil dari pemenang event Nusantara Community Exhibition. Yes. Ada 2 tim yang akan menjadi wakil negara kita nanti. Yang pertama di Dar Der Dor Sluyer ID dan yang kedua tim Kopatul FC. Namanya lucu-lucu. Ini dari nama kok. Oke, mantap yang jelas ya. Oke, semoga sukses untuk kontingen Indonesia ini. Tapi FIFA Mobile itu apa sih Coach? Kita pakai bajunya nih Coach. Jadi gini, FIFA Mobile tuh game sepak bola yang dikembangkan oleh Electronic Arts EA. Dan merupakan versi mobile dari game populer FIFA Console atau PS. PlayStation ya. Yang dulu biasa dimainin di rental-rental gitu loh. Di FIFA Mobile ada 16.000 pemain dan 600 lebih tim yang berlisensi resmi. Jadi mereka punya lisensi resmi ya. Oke. Nah, fitur lainnya ya, itu juga banyak banget. Ada fitur transfer market di mana kita bisa jual beli pemain seperti layaknya di dunia nyata. Lalu ada fitur training rank up di mana kita bisa meningkatkan status, kualitas pemain yang kita punya. Dan juga ada modes 1 versus 1 yang buat kita bisa main sama temen juga. Jadi kapan-kapan kalau Bung Helmi mau,
kita bisa coba tanding. Oke? Lu mau gue boleh tuh? Of course. Mau taruh apa lo? You pakai tim MU. Lu Arsenal. MU KB9. Gue Lu pakai Arsenal. Arsenal. Jadi kalau lu kalah lu pakai Spurs, Enggak. kalau gua kalah gua pakai Sriwijaya FC. Kita taruhan yang lain. Oke. Dan apa lagi coach? Ya, ada juga team of the season. Jadi tiap akhir musim akan ada tim terbaik dari tiap liga, seperti Premier League of the season, Oke. La Liga of the season, dan sebagainya. Mantap banget FIFA Mobile ya, dan pastinya kita dukung buat tim-tim Indonesia yang akan tanding di babak semifinal di Thailand nanti. Good luck dan semoga bisa mengharumkan nama bangsa. Amin. Seperti di SEA Games. Betul sekali. Oke Coach, kita apa lagi kita bahas ya? Apa season baru udah kapan sih baru mulai? Inggris 12 Agustus. Inggris 12 Agustus. Ya. Season baru ini. Seru. Biasanya yang duluan dari Inggris tuh Eredivisie, Ya, Bundesliga biasa. Bundesliga. duluan, ya. Habis itu La Liga sama Serie A terakhir. Biasanya setelah Inggris ya? bulan. Ya, setelah Inggris. Jadi bersiap-siap. Kalau sekarang kita udah pertengahan Juni nih. Artinya Juli, Agustus 2 bulan dari sekarang Liga akan berputar lagi. Tapi sebelum itu tentu saja kita akan juga menayangkan kan banyak sekali nanti pre-season ya. Bukan pre-season aja, nanti abis ini Champions League selesai. Hari Rabu itu ada Nation League semifinal. Hari Kamis ada Nation League semifinal. Tapi gue nggak tahu gimana gitu, Nation League itu beda banget ya. Ya, tapi kalau Belanda ketemu Spanyol atau Italia kan seru juga. Seru juga ya. Iya kan? Untuk lu karena lu Belanda. Enggak, untuk penikmat bola. Untuk gue ekstra seru. Dan nanti ada Argentina. Lawan Argentina hari Senin tanggal 19. Final Nation League itu tanggal 18 hari Minggu. Oke. Jadi sampai tanggal 19 seru dan transfer window dibuka tanggal 14. Jadi setelah ini, jadi minggu ini itu akan banyak berita-berita baru. Kayak Declan Rice ke Arsenal, contoh. Gitu. Ini confirm apa? Moses Caicedo juga ya ke Arsenal. Iya, semoga. Amin. Nggak asbun doang. Beli Kasihan pemain ini. yang berkualitas, bukan kayak tusuk gigi. Lu Weghorst, itu Belanda tuh. Lu jangan menghina Weghorst bangsa lu katanya sendiri. mau dibeli sama Everton. Weghorst. Iya. Lumayan Super lah. sub. Pemain murah ya kan, lumayan banget. Oke, ini MU sangat tergantung kepada siapa yang akan menjadi pemilik akhirnya ya. Kalau Qatar yang beli, wow, mereka akan terbang. Ada nama Neymar ya, ada nama beberapa yang juga akan diambil. Mungkin Harry Kane, mungkin Osimhen. Ya. Ya, yang seru ini stok striker ini nggak banyak. Yes. Oke. We said that Sementara yang Berebut butuh banyak striker itu banyak. Real Madrid, Manchester United, dia semuanya butuh ya. Arsenal, Munchen. Munchen. Iya. Iya. Dan kalau seandainya Vlahovic dijual, Juve juga cari striker, Chiesa kemungkinan juga diincar sama klub IPL. Juve mah budget kecil coach, nggak mungkin lah Liga Italia lagi, Ya, Liga nomor oke. berapa lah. Tapi intinya adalah ya bahkan Chelsea pun cari striker karena Oke. gosipnya kan kayak Havertz dijual. Kayak Havertz, ya. Lukaku balik kemungkinan besar di loan lagi. Oh ya? Ya, iyalah mau main Lukaku di Liga Inggris ya enggak lah. Bukan Tapi kayaknya levelnya. dibutuhkan ada daripada striker Chelsea. Joao Felix kan udah Ya. balik juga. Dia nggak dipermanenkan, tapi kemungkinan besar ke Newcastle. Siapa? Joao Felix. Joao Felix. Ya. Cuman nggak make sense juga karena Newcastle yang gue baca dapat budget cuma 75 juta. 75 juta? Iya. Itu gue nggak kaget loh. Gue juga kaget. Yang punya Gua kan juga kaget. orang terkaya di Betul, dunia nih. Betul. Bahkan si MBS ini kan punya 4 klub di Saudi. Itu justru jor-joran. Jor-joran. Makanya gue Unlimited budgetnya. Iya, betul. Kenapa dia Newcastle kecil ya coach? Ini yang bikin gue juga kaget. Mungkin mereka mau nunggu setahun lagi, jadi nggak mau terlalu jor-joran, Ya. takut
takut apa namanya kena show off lah apalah, takut dihajar lah kasarnya begitu. Jadi mungkin mereka perlahan. Cuman 75 juta sementara Arsenal keluar 300 juta, lu dapat MU apa? iya, MU 400 500, Chelsea kalau jual pemain akan beli pemain lagi. Liverpool sudah datangkan McAllister, akan beli berapa pemain tengah lagi. Iya. Ya ini akan jadi, bahkan City yang sudah treble pasti beli pemain juga. Kovacic diincar untuk pelapisnya dan ya we'll see seperti apa. Liga Inggris ini akan seru. Posisinya Gundogan dulu kalau dia jadi pergi, dia akan beli siapa Coach? Yang Kan harus diganti nih. Gosipnya sih sekarang sih masih Kovacic doang. Bernardo Silva juga kemungkinan akan pergi kan? Ya, itu belum. Gue rasa gosip-gosip ini belum terjadi ya. Ya. Karena City kan benar-benar fokus ke final UCL. Final UCL selesai, pemainnya sebagian main di Nation League, sebagian liburan, dan timnya si Begiristain sama Soriano ini kerja keras sampai akhir musim. Jadi mereka akan cari-cari pemain yang diinginkan oleh Pep. Liverpool juga udah terbukti bersih-bersih ya Coach ya. Firmino, Ya, Milner, kemudian Chamberlain, Naby Keita. Jadi 4 pemain pergi, mereka baru datangkan McAllister. McAllister. Ya, di depan itu ada ditinggal Firmino, masih ada 5 pemain yang berkualitas. Carvalho gue nggak hitung. Masih ada Jota, Luis Diaz, Gakpo, Nunes sama Salah. 5 harusnya cukup. Masih oke, ya. Masih oke. Lini tengah yang butuh. Lini tengah sekarang ada DM diambil, butuh pemain kreatif untuk penggantian Thiago yang sering cedera. Arthur akan dibalikin, nggak pernah dipakai ya. Plus wingbacknya kelihatan musim lalu itu dengan underperformnya Robertson sama TAA. Ya. Mereka keteteran. Sama kalau gue bilang center back juga, karena pemain kayak Joe Gomez sama Matip itu bukan levelnya Van Dijk. Jadi Van Dijk bener-bener butuh. Kalau Van Dijk nggak cedera, is okay. Tapi kalau Van Dijk cedera ya susah. Jadi center backnya juga butuh. Lini belakang itu butuh pelapis. For sure butuh pelapis, terutama wingback. Jadi Liverpool masih beli 4-5 pemain lagi. Ten Hag juga saya pikir butuh 4-5 pemain lagi ya. MU juga. Mestinya mungkin striker butuh satu yang hebat, satu cadangan kali ya. Kan terbukti sekarang pada saat Casemiro cedera atau Varane cedera, Martinez cedera, Eriksen bolongnya banyak banget. Hancur-hancur. Saya pikir Eriksen juga harus tidak lagi ya, karena setelah cedera dia jauh makin menurun. Sebagai sub masih oke lah. Gue rasa dia semenjak kena jantung dia nggak bisa push lagi. Padahal sebelum dia cedera masih oke loh. Masih oke, masih bagus betul. Tapi mungkin secara psikologis ya. Yang jelas dia udah nggak bisa, bukan pemain yang 36, 38 pertandingan beruntun harus main. Jadi butuh pelapis for sure. Jadi butuh pemain kreatif juga. Fred Tominay out ya. Out. Harus ganti nih. AWB out, ambil. AWB masih oke lah Coach untuk super sub. Ya minimal. untuk super sub mungkin. Tapi udah punya Dalot kan. Ya kan bergantian lah. Ya. Karena di posisi itu memang mereka harus bersaing Coach. Enggak, mereka mau beli back kanan lagi yang memenuhi targetnya si siapa namanya Erik ten Hag. Karena Varane itu kan kadang-kadang risiko cederanya juga dalam banget ya, sering banget. Ya, tapi Luke Shaw kan bisa main sebagai center back. Memang. Nah, mungkin butuh seorang wing back lagi yang di kiri, Malaysia mungkin belum matang. De Gea menurut gue sih outin lah. Kiper butuh bukan outin. Tapi butuh 2 kiper yang bisa saling bersaing. Saling bersaing. Itu kesalahan Ten Hag tahun ini tuh, terlalu mengandalkan Dea. Ya ada duit, mau datengin siapa? Mau mainin siapa? Dia kan punya Dean Henderson, tinggal disuruh balik, apa sulitnya sih? Dean itu belum dijual ya? Belum dong, masih dipinjemin. Masih loan ya? Ngapain? De Gea tuh paling mahal Coach, 375 seminggu. Mungkin Dean Henderson dibalikin. Iya, kalau gua daripada beli-beli ya. Atau incer Onana loh mereka. Iya, tapi kan still lu harus buang duit lah. Iya. Kalau gua bawa pulang Dean, ya sebenarnya tergantung duit berapa yang mereka miliki. Betul. Kalau mereka dikasih budget 500-600 juta ya bisa aja beli. Itu Dean tuh nggak terpanggil lagi timnas karena bermain di tim kecil lah. Ya. Dan di MU dicadangkan. Menurut gua sih eranya De Gea keren Coach. Bisa clean sheet tapi bisa bikin blunder. Termasuk Piala FA saya pikir blundernya De Gea tuh. Gue setuju yang gol kedua. Ya. Untuk kiper selevel De Gea, dia terlalu banyak bikin blunder. I agree.
Ya. I agree. Cuman ya gini Kak, kalau dia nggak punya pesaing, makanya kiper pun harus ada 2, pesaingnya pun harus bagus. Iya, iya. Gitu. Seperti dilakukan oleh City lah ya. Ya. Ortega dengan itu kan keren lah, diganti-ganti. Ya. Oke, Koci, terima kasih banget. Kita akhiri dulu. Kita akan jumpa lagi dengan saya dan Koci di episode yang akan datang. Bye-bye.